الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله فيا ضيوف الرحمن أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, jamaah sholat Jumat, para calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tak henti-hentinya kita mengungkapkan ungkapan syukur kita kepada Sang Pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Tentunya dengan harapan melalui syukur yang kita lakukan, semoga Allah semakin menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan dalam waktu yang sama, mari kita jaga diri, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak tahu diri, bukannya bersyukur, tapi justru mengkufuri nikmat-nikmat Allah, karena sungguh ancaman adab sangat pedih bagi mereka-mereka yang mengkufuri nikmat Allah. Salawat bertaburkan salam, semoga senantiasa terlimpah tercurah atas suri tauladan kita, baginda Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sengaja Allah pilih di antara sekian banyak orang untuk dijadikan sebagai uswah hasanah, qudwah hasanah, teladan terbaik bagaimana kita menjalani hidup ini agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemberi kehidupan, agar dimudahkan kita menggapai hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Semoga pula salawat dan salam tercurah kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa pula mari kita tingkatkan ketakwaan kita sebagai bekal terbaik kita, dan itu termasuk bagian dari perintah Allah yang harus kita upayakan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dengan cara menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat, para calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan yang telah kita lewati sebulan lebih, alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang masuk dalam kategori bulan-bulan istimewa. Karena bulan yang istimewa ini adalah bulan-bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai keutamaan-keutamaan yang kita harus mengetahuinya. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tegas Allah menyatakan, memberikan informasi kepada kita
bahwa bilangan bulan dalam setahun itu ternyata adalah 12 bulan sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ad-din al-qayyim, ketentuan agama yang lurus. Maka sekali-kali janganlah kalian berbuat dolim terhadap diri kalian, apalagi kepada orang lain. Saudaraku, jika kita merujuk ayat ini kemudian hanya berpatokan pada ayat ini, dipastikan kita tidak akan tahu 4 bulan yang disebutkan oleh Allah secara global itu apa saja. Karena jujur ketika kita telusuri Al-Quranul Karim yang 30 juz, 114 surat, 3.236 ayat, ternyata tidak kita jumpai nama-nama bulan kecuali hanya satu saja, yaitu bulan Ramadan. Maka kalau kita memaksakan diri hanya berpegang teguh hanya kepada Al-Quran saja, kemudian tidak mau menerima hadis, dipastikan kita tidak akan mengetahui secara tepat 4 bulan yang dimuliakan Allah itu bulan apa saja. Karena ada di antara saudara-saudara kita yang mempunyai paham ingkarus sunnah. Mereka hanya meyakini, mempercayai, dan hanya menggunakan Al-Quran, tapi menolak hadis. Dan ini ayat bisa kita jadikan sebagai ayat untuk mengkanter mereka. Dipastikan kita tidak akan tahu nama-nama 4 bulan yang dimuliakan Allah, karena Allah hanya menyebutkan 4 bulan, tapi nggak merinci bulan apa saja 4 itu. Inilah wilayah Nabi yang memang sengaja diutus oleh Allah untuk memberikan penjelasan, merinci, mengkhususkan, dan seterusnya. Ungkapan 2 kalimat syahadat tidak bisa dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah mewakili Al-Quran, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mewakili As-Sunnah. Maka insya Allah kalau dua-duanya ini bisa kita jalankan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dipastikan seyakin-yakinnya kehidupan kita akan dijamin jauh dari ketersesatan jalan. Dan itulah yang pernah disampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 hal, selama kalian berpegang teguh kepada kedua hal ini, dipastikan kalian tidak akan tersesat sampai kapan? Selamanya, sampai kita meninggal dunia. Kemudian Rasul menjelaskan 2 hal tersebut tiada lain adalah kitab Allah Al-Quran wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasulnya. Maka melalui sunnahlah kita baru tahu, oh ternyata 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah ternyata adalah salah satu mutawaliyat. Rasul memberikan penjelasan 3 bulan yang berturut-turut, yang kemudian langsung menjelaskan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulannya terpisah, yaitu bulan Rajab, bulan yang diapit antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa kita perlu mengenal bulan-bulan ini? Karena ternyata ibadah yang kita lakukan itu dikaitkan dengan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Sekedar contoh sederhana saja, ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, ya, sebulan lebih yang lalu, itu bukan karena dia ada di bulan April, akan tetapi karena dia bulan Syawal. Begitu pula kelak nanti ketika kita
melakukan puasa sunnah yang nilai keutamaannya dahsyat, cuma 1 hari, namun mempunyai keutamaan mampu melebur dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lewat, setahun yang akan datang. Yaum Arafah, bukan karena dia bulan Juni, bukan, tetapi karena dia bulan Dzulhijjah, di saat kaum muslimin dari penjuru dunia, termasuk saudara-saudara kita yang dari Indonesia sedang melaksanakan ibadah haji, ketika mereka sedang ada di padang Arafah, kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji di luar Arafah disunnahkan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah 1 hari saja, namun keutamaannya dahsyat sekali. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita dipertemukan dengan bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah ini adalah termasuk 1 di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengenal untuk mengagungkan, untuk memuliakan, karena Allah sendiri sudah menyebutkan arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan Allah. Sebagaimana ada tempat-tempat yang dimuliakan Allah, ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Tempat-tempat yang dimuliakan Allah diantaranya apa? Al-Haramain, 2 tempat yang dimuliakan Allah. Apa itu? Di Mekkah, ya, Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Al-Masjid An-Nabawi di kota Madinah. 2 tempat ini luar biasa. Kalau kita berkesempatan bisa hadir di sana, melaksanakan sholat sekali, nilai keutamaannya jauh melebihi dari keutamaan ketika kita sholat di Masjid An-Nasr ini. Ketika kita sholat Jumat sekali ini, dan ketika dilaksanakan di Masjidil Haram, maka sholat Jumatnya itu ternilai lebih baik dari 100.000 kali sholat Jumat di Masjid An-Nasr. Dahsyat sekali. Ketika kita berkesempatan sholat Jumat di Masjid Nabawi sekali saja, nilai keutamaannya adalah lebih afdol dari 1000 kali sholat Jumat di Masjid An-Nasr. Maka benar, ketika Rasulullah memberikan motivasi kepada kita yang sudah diberikan kemampuan agar bersegera melaksanakan kewajiban rukun Islam, yang kelima, wajib seumur hidup sekali melaksanakan haji yang mabrur, tiada lain balasan yang terbaik melainkan surga. Itu betul. Kenapa? Dosa-dosanya habis. Bayangkan, sehari sholat di sana itu lebih utama, lebih afdol dari sholat 5 waktu selama 100.000 hari di Masjid An-Nasr. Maka dipastikan insya Allah dosa-dosa masa lalu langsung habis, surplus besar, sehingga kalau dia mampu menjaga sepulangnya dari kota suci sampai ke tanah air, mampu menjaga kemabrurannya, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan masuk surga. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, bahwa 4 bulan yang dimuliakan Allah itu Allah pilih itu karena ada keistimewaan di dalam bulan ini. Apa itu? Yaitu larangan keras untuk melakukan kedoliman terhadap diri sendiri, terutama apalagi kepada orang lain. Sekecil apapun kedoliman atau dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah yang kita sedang berada di dalamnya, dosanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Makanya pada bulan Dzulqa'dah ini, mari kita jaga, jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang memuliakan bulan Dzulqa'dah ini, tapi justru mengotorinya dengan melakukan kedoliman. Sekecil apapun kedoliman itu diupayakan kita jauhi dan kita hindari. Dan sebaliknya, momen terbaik kita untuk melipat gandakan investasi akhirat kita dengan meningkatkan amal soleh kita secara umum, tanpa mengkhususkan, kecuali yang dikhususkan oleh Nabi. Contoh, kita baca Al-Quran di bulan biasa, dahsyat nilainya, sampai setan itu marah dia. Kalau ada di antara kita yang baca Al-Quran, langsung dia datang untuk mengganggu. Makanya ketika ada orang yang baca Al-Quran, diperintahkan oleh Allah untuk mengawali baca Al-Quran, minta perlindungan, pertolongan kepada Allah dari gangguan setan, karena nilainya tinggi sekali. 1 huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Itu kalau dilakukan pada bulan-bulan biasa.
Bagaimana kalau dilakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah? Dahsyat sekali. Contoh sekedar contoh saja. Yang kedua, contoh sekedar yang mudah bisa kita pahami, infak di jalan Allah itu dahsyat nilai pahalanya. Di bulan biasa, 1 rupiah itu dihargai, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Itu di bulan biasa. Bagaimana kalau dikerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah termasuk bulan Dzulqa'dah ini? Dipastikan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, maha kaya, semua ini milik Allah. Jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Dan Allah maha tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan balasan yang jauh melebihi dari hanya sekedar 700 kali lipat. Saudara sekalian, bagaimana kita pahami Dzulqa'dah adalah satu di antara 4 bulan dimuliakan Allah. Keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Namun setidak-tidaknya kita ambil 3 saja. Yang pertama adalah bahwa bulan Dzulqa'dah adalah awal dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang ke-11 dalam bulan-bulan Hijriah. Ya, di mana kita semuanya perlu tahu ilmunya. Apa yang perlu kita lakukan di bulan Dzulqa'dah ini? 2 hal saja. Jauhi maksiat, tingkatkan amal soleh. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Memang betul, larangan keras dari Allah untuk kita semuanya. Sekali-kali janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri. Tetapi ternyata mafhum al-muwafaqahnya, ya, kita pun juga disuruh untuk meningkatkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Maka jangan biarkan berlalu bulan ini tanpa kita meningkatkan amal ibadah kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan di luar bulan yang dimuliakan Allah, lanjutkan, tingkatkan secara kualitas dan kuantitas dengan tidak ngarang-ngarang atau nambah-nambah. Cukup apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, mari kita laksanakan. Yang kedua, keutamaan bulan Dzulqa'dah itu ternyata adalah dia adalah termasuk satu di antara bulan-bulan haji, di mana bulan haji itu tidak bisa dilakukan kecuali di bulan-bulan tertentu. Nggak mungkin kita bisa melakukan di bulan Sya'ban, Rajab, nggak mungkin. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah di bulan-bulan yang telah ditentukan, yang telah diketahui. Dan ternyata bulan-bulan haji itu diawali dari bulan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah bulan ini diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Sehingga dia mendapatkan kemuliaan istimewa karena di bulan-bulan inilah kaum muslimin berduyun-duyun dari penjuru dunia, termasuk yang dari Indonesia, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, di mana dia termasuk satu di antara rukun Islam yang kewajibannya sekali seumur hidup bagi siapapun yang mampu. Semoga jamaah haji dari Masjid An-Nasru, jamaahnya diberikan kesuksesan mendapatkan haji mabrur. Bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan berangkat ke sana, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki. Setidak-tidaknya kita mengamalkan amalan yang bisa menggantikan ibadah haji dan umroh. Apa itu? Sholat subuh berjamaah di masjid sampai selesai, enggak pulang, tetap duduk berzikir, melakukan aktivitas zikir sampai matahari terbit. Kemudian menunggu waktu terlarang lewat, kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah suruh. Maka nilai keutamaannya adalah seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, dan sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man ittaba'al huda ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba-hamba Allah, para calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ketiga dari bulan Dzulqa'dah adalah, dalam sejarah kita perlu tahu, ternyata dicatat dalam sejarah Rasulullah itu melaksanakan ibadah umroh 4 kali. Dan ternyata keempat-empatnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, kecuali satu sama dengan haji. Ini menunjukkan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Walaupun sekarang ini ada larangan dari Arab Saudi untuk dari luar ya masuk Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah. Kenapa? Karena diprioritaskan untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak diatur, dikhawatirkan akan terjadi insiden-insiden yang mengerikan, terjadi penumpukan massa yang tak terkendali, dan itu bisa menghilangkan nyawa. Sehingga Arab Saudi memberikan aturan khusus di bulan-bulan tertentu ada larangan untuk melaksanakan ibadah umroh, bukan karena larangan itu ya tiada lain adalah karena dalam rangka untuk hifdzul, ya, untuk menjaga nyawa. Kalau tidak, bisa terjadi dulu beberapa tahun yang lalu ada banyak sekali yang meninggal dunia karena insiden crowded, penumpukan massa luar biasa, sehingga diatur sedemikian rupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan bekal terbaik kita, yaitu ketakwaan, dan jangan lupa berjuang, bekerjalah sekeras mungkin, persiapkan berkat terbaik. Mudah-mudahan kita dimampukan bagi yang belum berangkat untuk bisa berangkat haji di tahun-tahun berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashun wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adun waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuq ikhwanana al-muslimina fi Indonesia au fi ghairi Indonesia hajjan mabruran wa umratan mabruratan wa dhanban maghfuran. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadaladdin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli zaman, khasatan al ikhwan al muslimun fi Filistin, fi Gaza, fi Rafah ya rabbal alamin. Allahumma ansur nasran jamilan nasran azizan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru lahu yazidkum.
Wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah.